Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firmansyah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang faktor-faktor pengambilan keputusan. Nah, jadi apa sih faktor-faktor dalam pengambilan keputusan itu? Jadi faktor-faktor pengambilan keputusan itu adalah bagian penting dari setiap aktivitas manusia dalam kehidupan. Proses ini tidaklah mudah karena manusia harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan dampak dari keputusan yang diambil. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan bisa berasal dari dalam individu, seperti kepribadian, pengalaman, maupun dari lingkungan luar, seperti situasi dan pengaruh kelompok. Nah, jadi pemahaman tentang faktor-faktor ini diharapkan dapat membantu manusia dalam membuat keputusan lebih baik di masa yang akan datang. Nah, langsung ke faktor-faktornya, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi dibagi menjadi dua, yang pertama faktor internal dan yang kedua itu faktor eksternal. Nah, yang pertama adalah faktor internal. Jadi faktor internal itu adalah faktor dalam pengambilan keputusan yang berasal dari dalam diri individu sendiri. Faktor ini meliputi kepribadian dan pengalaman seseorang. Nah, jadi faktor ini berasal dari diri kita sendiri, orang yang mengambil keputusan. Jadi faktor internal ini meliputi kepribadian. Kepribadian itu adalah tingkah laku atau karakter seseorang dalam pengambilan suatu keputusan, juga mempengaruhi di mana sifat manusia ini beragam. Ada yang tergesa-gesa, ada juga yang berhati-hati dalam menetapkan suatu keputusan, sehingga kepribadian ini juga sangat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan. Nah, yang selanjutnya ada pengalaman. Jadi semakin banyaknya seseorang tersebut mengambil keputusan, maka ia akan berani dalam mengambil keputusan, dan hal ini juga berkaitan dengan keahlian yang dimiliki oleh pemimpin atau skill yang dimiliki karena pengalaman yang pernah dialaminya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman, jadi seseorang itu sering mengambil suatu keputusan dan sudah terbiasa. Eksternal. Nah, bedanya dengan faktor internal yaitu adalah faktor yang berasal dari lingkungan luar. Jadi di lingkungan luar individu. Jadi ada faktor di sekitar yang mempengaruhi si individu dalam mengambil keputusan. Jadi faktor ini meliputi kedudukan atau jabatan seseorang, masalah yang dihadapi, situasi saat ini terpengaruh dari kelompok lain atau organisasi. Kedudukan sendiri itu adalah posisi seseorang dalam struktur organisasi atau kelompok yang mengaruhi wewenang dan akses informasi yang mereka miliki. Semakin tinggi posisi seseorang, biasanya semakin besar wewenang yang mereka miliki untuk mengambil keputusan. Jadi bisa contohnya seorang pejabat dalam menentukan apa sih target kita yang akan datang. Jadi kita harus siap dalam mengambil keputusan dalam situasi apapun. Nah, yang kedua itu ada masalah. Jadi masalah yang dihadapi akan menentukan jenis keputusan yang perlu diambil. Identifikasi masalah yang tepat adalah langkah penting dalam proses pengambilan keputusan. Nah, jadi faktor yang selanjutnya itu adalah suatu masalah. Ya, bisa masalah itu masalah perekonomian atau masalah antar individu. Jadi bisa memaksa seseorang dalam mengambil keputusan dengan segera. Mau tidak mau harus bisa menentukan suatu keputusan untuk menentukan tujuannya di nanti ke depan. Nah, yang ketiga itu ada situasi. Jadi situasi atau konteks di mana keputusan diambil dalam mengaruhi pilihan yang dibuat. Misalnya
keputusan dalam kondisi darurat mungkin berbeda dengan keputusan dalam kondisi normal. Nah, mau tidak mau ini kalau hmm, ya pokoknya kita harus langsung segera dalam menentukan satu keputusan. Selanjutnya itu pengaruh dari kelompok lain atau organisasi. Jadi kelompok lain dapat memberi pengaruh positif atau maupun negatif terhadap pengambilan keputusan. Jadi informasi dari kelompok lain itu bisa menjadi suatu wawasan atau pelajaran buat kita dalam mengambil keputusan, atau bisa jadi kesimpulannya mungkin pengambilan keputusan ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti yang tadi kepribadian dan pengalaman, serta faktor eksternal yang dijelaskan tadi itu seperti kedudukan atau jabatan, situasi, masalah, dan pengaruh kelompok atau organisasi. Gaya kepemimpinan pun dan latar belakang juga sangat berperan penting dalam mengambil keputusan. Jadi intinya suatu keputusan ini harus dipertimbangkan secara matang atau harus dikonsep secara utuh agar terarahnya suatu tujuan atau hasil yang akan kita dapat nanti setelah keputusan itu diambil. Nah, mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang kurang jelas juga harap dimaklum karena masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.